Hanifa, PSP Angkatan 2019 dari Divisi Kesenian. Oh ya, tahu nggak sih Divisi Kesenian itu punya proker dan agenda lain loh? Yaitu podcast PSP Peace Art. Wah, apa itu ya? Oke, aku jelasin. Teman-teman pasti udah nggak asing lagi dong ya dengan yang namanya podcast. Itu loh yang lagi booming. Apalagi di masa pandemik saat ini, orang-orang membatasi lingkup aktivitasnya untuk tidak bertemu dengan orang lain. Namun, ingin berkarya dengan suatu media yang membutuhkan orang lain, tetapi masih bisa stay di rumah aja loh. Wah, dengan cara apa ya? Ini nih, dengan podcast. Podcast merupakan rekaman berbentuk audio yang membahas suatu topik tertentu. Podcast juga bisa didengerin kapan aja dan di mana aja loh. Podcast juga bisa jadi temen kalian waktu ngerjain tugas, bepergian, atau lagi gabut. Eits, tapi di video ini aku nggak bakal bahas lebih detail apa itu podcast. Tapi aku mau berbagi cerita nih tentang apa aja sih yang dibutuhin atau diperlukan saat kita ingin membuat podcast. Oke, simak ya. Let's go! Pertama, menentukan tema atau konsepnya. Perlu diingat dalam membuat podcast, suatu konsep itu penting banget loh, agar saat recording kita tidak bingung lagi apa aja sih yang mau dibicarakan atau dibahas di podcast tersebut. Kedua, menentukan narasumber. Perlu digarisbawahi ya teman-teman, narasumber ini tidak diperlukan juga tidak apa-apa kok. Tidak mengurangi komponen dari podcast yang kita buat. Mengapa demikian? Karena jika tema dari podcast kita ingin bercerita mengenai individu atau suatu pengalaman, atau juga seperti saat ini nih, itu boleh dilakukan sendirian aja. Namun jika kita hendak mengisi podcast yang mengharuskan untuk berdiskusi dengan orang lain, maka diperlukan narasumber. Jadi podcast di sini itu sifatnya fleksibel ya. Yang ketiga, membuat tor. Tor di sini sangat penting ya apabila podcast kita diharuskan berdiskusi dengan narasumber yang udah aku jelasin tadi. Nah, tor itu apa sih? Tor merupakan term of reference. Merupakan gambaran umum dan penjelasan mengenai suatu kegiatan yang sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Jadi si narasumber tidak bingung lagi dan mengetahui apa sih yang akan dibahas dalam podcast tersebut. Yang keempat, selanjutnya nih yang ditunggu-tunggu, yaitu recording, bagian yang paling aku suka dan asik banget. Dalam proses recording, dipastikan rekaman audionya jernih ya, agar tidak ada suara lain yang masuk. Kalau proses recording dilakukan secara online yang melalui aplikasi Zoom atau aplikasi lainnya, dipastikan jaringan internetnya stabil ya. Part terakhir nih, editing. Bagian yang menurut aku susah-susah gampang sih. Kita harus pandai-pandai untuk ngepasin suaranya. Belum apalagi kalau ditambah dengan background seperti musik atau instrumen. Harus benar-benar stabil antara musik dengan rekaman audio kita. Jangan sampai volume musik lebih besar daripada volume rekaman audio kita. Eits, sebelum upload kita harus finishing dulu nih dengan cara mendengarkan podcast yang udah kita edit tadi. Ada yang perlu direvisi atau enggak? Kalau udah bagus, langsung aja upload ke aplikasi yang namanya Anchor. Nah, nanti di Anchor itu kita udah tersambung secara otomatis ke aplikasi yang namanya Spotify. Tapi perlu diingat ya teman-teman, akun yang digunakan untuk membuat Anchor dan Spotify itu harus di satu akun email yang sama. Nah, jadi gitu teman-teman. Udah ada gambaran belum? Buat podcast itu susah-susah gampang sih ya.
Intinya jangan takut untuk memulai suatu hal baru. Karena setiap apa yang kita lakukan itu pasti akan membuahkan hasil dan dapat pengalaman baru tentunya. Oh iya, sebelum closing nih, gak bosen-bosennya ya, aku ingetin kalian buat selalu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Yuk, sebagai remaja kita bisa melakukan penyuluhan gerakan Indonesia lawan Corona. Salam sehat, doa kuat, semangat terus ya. Bye!